Sprekuis Wanduet yang mana artinya apa kata undang-undang itulah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Justitia Oratores dengan saya Siva Fauzia selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran filosofis Islam Pancasila. Rekan saya Farhan baru selaku pembicara kedua yang akan mengarahkan argumentasi dalam tataran yuridis normatif, dan rekan saya Alex Gria Octavianto selaku pembicara ketiga yang akan mengkonstruksikan argumentasi dalam tataran sosiologis empiris, yang mana dalam mosi perdebatan kali ini kami berdiri sebagai standing position pro yang menyetujui penuh adanya mosi perdebatan, yakni perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Namun jauh sebelum melangkah pada bangunan bahtera argumentasi, izinkanlah saya memberikan definisi mosi per variabel agar mengarahkan perdebatan yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 1-2 menyebutkan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Menurut Jimli Asidiki, hak konstitusional adalah hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi hingga pendidikan. Namun kemajuan ini juga menimbulkan resiko serius seperti penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, pencurian identitas, dan praktik profiling yang merugikan. Dalam perspektif hukum tata negara, data pribadi bukan sekedar informasi, melainkan bagian dari hak privasi sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindunginya. Adapun urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek penting. Pertama, perlindungan ini berkaitan langsung dengan hak individu atas keamanan dan privasi, karena kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang mengancam martabat manusia. Kedua, perlindungan data pribadi menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital yang pada gilirannya mendorong perkembangan ekonomi digital nasional. Ketiga, perlindungan ini merupakan instrumen keadilan sosial karena kelompok rentan akan mudah dieksploitasi jika tidak ada jaminan hukum. Keempat, dalam perspektif global, perlindungan data pribadi merupakan standar internasional seperti yang diatur dalam GDPR Uni Eropa, sehingga Indonesia perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal di era globalisasi digital. Hal ini sejalan dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dalam konteks modern mencakup perlindungan data pribadi. Pasal 281 ayat 4 UUD 1945 juga menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Komitmen ini diperkuat oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, kewajiban negara melindungi data pribadi sejalan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia termasuk di ruang digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin negara sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang demokratis. Profesor Dr. Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul Constitution and Constitutionalism Indonesia pernah menegaskan bahwa hak privasi yang di dalamnya termasuk data pribadi adalah bagian dari the right to be alone, sebuah hak fundamental yang melekat pada martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari pandangan tersebut kami berdiri di sini untuk menegaskan dengan keyakinan penuh bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang implementasinya bersifat imperatif atau wajib dijamin oleh negara, sehingga kami berdiri teguh dan mendukung penuh mosi hari ini, yaitu perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Dewan Juri yang terhormat, kami perjelas kembali perlindungan data pribadi adalah segala bentuk pengamanan terhadap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, pun hak konstitusional sebagai hak dasar yang diatur, dijamin dan dilindungi dalam konstitusi. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh rekan pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, argumen pertama kami secara ius konstitutum bertumpu pada fondasi grand hukum negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis normatif, hak ini tertuang jelas dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, sehingga melindungi data adalah perintah langsung konstitusi untuk melindungi manusianya. Kewajiban negara untuk menjamin hak ini adalah tugas pokok yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Pun jika kita mengacu pada lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai bukti yuridis konkret bahwa negara mengakui adanya kewajiban yang lahir dari konstitusi. Namun Dewan Juri
Kemenangan di atas kertas ini tidaklah cukup. Ini membawa kita pada pilar argumen kedua, yaitu secara ius constituendum. Karena kita melihat cita-cita hukum dari perlindungan data pribadi adalah arena pertarungan politik kita yang sesungguhnya di masa depan. Bahwa pertama ini adalah tentang akuntabilitas negara dan kedaulatan digital. Dan yang kedua dan yang paling krusial ini adalah banteng pertahanan demokrasi, sehingga kita hadir menawarkan solusi solutif strategis di masa depan, yaitu mewajibkan sertifikasi perlindungan data pribadi SPDP bagi pengendali data strategis dan memberikan kewenangan audit proaktif kepada Komisi Pelindung Data Pribadi yang nantinya melalui pembaruan revisi Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini karena kita melihat pendekatan saat ini reaktif, sehingga langkah terbaiknya pendekatan strategis preventif yang sifatnya mencegah sebelum terjadi sebuah masalah. Itu nantinya akan dilanjutkan argumentasi serta solusi lebih lanjut oleh rekan kami, yakni pembicara ketiga. Vox Populi, Vox Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri Terhormat, perlindungan data semakin penting di dunia digital yang terhubung saat ini. Data pribadi bukan hanya sekedar informasi administratif yang mengidentifikasi seseorang, tapi juga merupakan bagian integral dari identitas sosial dan eksistensi individu dalam masyarakat. Sebagai aset sangat beragam dan sekaligus rentan, data pribadi harus dilindungi karena menyangkut martabat dan otonomi individu. Ketika data pribadi disalahgunakan atau bocor, dampaknya bisa jauh lebih besar, tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tapi juga psikologis. Individu yang menjadi korban kebocoran data atau penyalahgunaan informasi akan merasakan dampak yang berkepanjangan, seperti hilangnya rasa aman, kerusakan reputasi sosial, serta kerugian finansial. Studi yang dilakukan oleh Alan Weston pada tahun 1967 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan individu terhadap lembaga yang mengelola data pribadi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut melindungi data mereka. Ketika data pribadi dilindungi dengan baik, individu cenderung berpartisipasi aktif dalam transaksi digital yang merupakan integrasi sosial dan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap platform digital seperti e-commerce, perbankan, dan pemerintah dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital yang akhirnya menghambat kemajuan teknologi dan perekonomian. Secara internasional, banyak negara yang telah mengimplementasikan regulasi perlindungan data pribadi yang baik. Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan hak penuh kepada individu untuk mengontrol data mereka, termasuk hak untuk meminta penghapusan data right to be forgotten, dan hak akses Singapura melalui Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi dengan ketat, serta menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dari individu sebelum data mereka digunakan. Begitu pula Malaysia dengan Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 mengharuskan persetujuan eksplisit dari subjek data dan memastikan yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan yang sah. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang jelas memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap penggunaan layanan digital. Sebaliknya, negara-negara tanpa regulasi yang memadai mengenai perlindungan data pribadi seperti Indonesia mengalami peningkatan pelanggaran data dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap platform digital. Di Indonesia, kebocoran data pribadi telah menjadi masalah yang sering terjadi. Pada April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi sekitar 12 juta akun yang kemudian dijual di dunia maya. Kasus serupa juga terjadi pada Bukalapak yang menambah kekhawatiran akan keamanan data pribadi di platform digital Indonesia. Kebocoran data ini tidak hanya menyebabkan kerugian material seperti pencurian identitas, tapi juga merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor digital. Laporan dari Elsa menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi Indonesia masih sangat lemah, dengan banyak perusahaan yang gagal melindungi data pribadi pengguna mereka, yang membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengeksploitasi data tersebut. Perlindungan data pribadi di Indonesia bukan hanya terkait aspek hukum, tapi juga dengan hak individu untuk merasa aman dan terlindungi. Setiap orang berhak untuk mengontrol data pribadi mereka dan menentukan kepada siapa data tersebut akan diberikan. Tanpa perlindungan yang jelas dan efektif, individu bisa menjadi korban pencurian identitas dan penipuan yang merugikan mereka baik secara material maupun psikologis. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi bagi semua lapisan masyarakat. Perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif, negara dapat memastikan bahwa data pribadi setiap warga negara terlindungi dengan baik. Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi yang ketat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform digital. Sedangkan kebocoran data yang sering terjadi menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera memperbarui dan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) dengan regulasi yang tegas dan pengawasan yang ketat. Negara dapat memastikan perlindungan data pribadi yang pada gilirannya akan memperkuat integrasi sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap sistem digital yang ada saat ini. Cukup sekian dan terima kasih.